bersosialita dan seterusnya, maka ternyata mereka ke bidan, beliau dilayani, beliau diapakan dengan baik. Ketika pergi ke puskesmas, karena anak beliau dokter, semua sangat familiar, sangat menghormati beliau. Terjadilah kontak di situ, perhatikan di situ. Maka kami dua terpapar untuk 2 klaster. Nah, ini jadi persoalan. Nah, belajar dari pengalaman itu, maka kami ke depan masih tetap untuk berlaku gitu. Fisik tetap kita perhatikan, tapi kultural kita juga laksanakan. Maka untuk PSBB tahap 2 ini, kami juga sudah membuat rencana aksi. Ada sekitar 20 objek yang harus kami awasi dengan ketat. Kemudian juga 40 kegiatan yang perlu kami laksanakan. Nah, intinya tetap itu, bagaimana tidak terjadi transmisi regional, tidak terjadi transmisi lokal, dan itu tetap berbasis kepada kultural. Yang terakhir adalah, yang pertama, yang kami lakukan, dari 40 kegiatan itu sebetulnya bisa dibagi 5 saja. 5 saja yang pokok utamanya. Yang pertama adalah memastikan physical distancing dengan social distancing itu. Ini kembali nenek mama, kembali orang tua, kembali kultur, kembali habits yang berperan di sini. Itu bagaimana kita kalau terlanjur datang mengisolasi para perantau. Pasar juga insya Allah sekarang sudah mulai agak ada tolak ansur antara kami dengan masyarakat. Nenek mama sudah mulai hari pekan kita tiadakan, tapi pasar kita lakukan tiap hari dengan catatan mengindahkan aturan atau protokol kesehatan. Nah, kemudian juga sekolah, rumah ibadah, nah perkantoran, majelis-majelis tidak kita laksanakan. Jadi tugas kami 5 fokus untuk PSBB tahap 2 ini adalah pertama memastikan tetap bisa berlanjut physical distancing dan social distancing. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan tracing dan swab. Mana yang terpapar langsung kita tracing lah untuk penanggulangannya. Mana yang harus diopname kita opname, mana yang isolasi kita isolasi, lalu mana yang bisa mandiri silahkan mandiri. Kemudian kita lakukan juga tes poll. Nah, kita berharap Lebaran sudah bisa lah hijau semua agam ini kalau bisa. Ya, hijau semua agam ini, tes poll. Kalau di mana kita ragu, lalu kita tetap lakukan tes poll. Nah, yang kuning kita hijaukan, yang merah kita kuningkan, lalu dan seterusnya. Ini melakukan tes poll. Kemudian ini juga tes poll ini melibatkan nenek mama, karena tidak semua orang. Ini juga media sosial ini mempertakut-takut. Tes poll ini mempertakut-takut masyarakat. Tes poll ini sakit, tes poll ini. Nah, ini juga perlu penyadaran kepada masyarakat, dan itu orang tuanya, nenek mamanya, kaumnya. Demi kebaikan bersama. Kemudian yang keempat yang kita lakukan adalah pelayanan medis. Nah, jadi mana yang terpapar, mana yang menunjukkan gejala, mana yang sakit, kita bawa ke puskesmas. Puskesmas mengidentifikasi. Lalu setelah identifikasi, puskesmas yang menentukan sikap apakah dirujuk ke rumah sakit COVID, atau bisa isolasi mandiri. Di rumah sakit juga, di puskesmas juga ada persoalan. Kembali lagi, culture dan habits. Budaya kerja di rumah sakit juga kadang-kadang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Perlu dilakukan lagi transformasi budaya kerja di puskesmas. Perlu lagi dilakukan tidak dengan itu yang kelima dari yang sekitar 50
KK yang ada di Agam, 50 KK, 50% KK itu dari data, kemudian sumbangan pihak ketiga dan juga dari APBD. Itu bisa meredam untuk bulan pertama. Itu sengaja kita lakukan karena kita tidak yakin BLT ini akan bisa dicairkan di bulan pertama. Nah, di bulan kedua, ya, di bulan kedua yang kita lakukan, kita berharap bisa, nah, baru BLT provinsi semua. Nanti kita bantu lagi dengan dana BLT Nagari untuk meredam narasi yang tidak bagus di tengah masyarakat. Ini juga perlu penguatan, perlu pendamping untuk di sejarangan itu. Bisa mengatakan, wah, kita jangan demo lah, kita jangan ribut lah, masalah data ini malu awak, nah minta bantuan kok, yang 600.000 kok, ya, itu kemanakan Mak Datuk, kemanakan Pak Bupati, lalu itu juga. Kalau enggak, sini sudah ribut. Untuk BLT. Jadi kami BLT, ya karena itu ketentuannya, 600.000 per bulan cukup. Itu tidak mungkin cukup. Maka pertanian lah akhirnya menjadi bumper. Ini bisa mensubsidi. Ya. Bahkan di salah satu pilar jaring pengamanan sosial. Coba lindungi petani kita. Bantu harga turun, kita beli. Nah, kemudian sejak ini kita langsung bagi yang betul-betul miskin, kita bagi beras, lalu kita bagi juga bibit-bibit tanaman. Untung kami punya tradisi yang baik, yaitu agak menyemai. Para kepakan. Kalau itu tidak